Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar, namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Panas banget.
Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliss 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliss 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gliss 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit katai merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, satu-satunya kehidupan yang kita yakini ada sejauh ini di seluruh alam semesta terletak di planet bumi. Soal kehidupan cerdas atau bukan, katakanlah bisa diperdebatkan. Tapi bagaimanapun, tak heran jika kita tanpa lelah mencari kehidupan di planet lain. Sejauh ini, mereka telah menemukan lebih dari 4.000 planet. Tapi yang lebih kerennya lagi, NASA sudah menyusun daftar baru berisi 24 planet yang bukan cuma mirip bumi, tapi bahkan lebih baik. Kondisi di sana sangat bagus dan lebih nyaman dibanding di planet kita. Jadi, mari kita kunjungi beberapa di antaranya. KOI 5715.01. Mari kita kenal lebih dekat. Planet indah ini berada di rasi bintang Cygnus. Nah, kenapa planet ini begitu indah? Matahari kita adalah katai kuning. Dan maaf matahari, meski kamu sudah baik dalam mendukung kehidupan di bumi, ada beberapa bintang yang bisa melakukannya dengan lebih baik. Jangan tersinggung ya. Planet KOI 5715.01 mengitari sebuah katai oranye.
Katai Oranye adalah bintang yang agak lebih kecil dari matahari kita dan punya kecerahan yang sedikit lebih rendah. Tapi jangan khawatir, bukan berarti di sana bakal gelap gulita. Bahkan, jika planet ini lebih dekat ke mataharinya dan punya atmosfer yang lebih tebal, planet ini mungkin lebih cerah dan berwarna dibanding bumi. Matahari kita punya rentang umur yang sangat pendek. Saat ini, dia cuma bisa hidup 7-8 miliar tahun lagi, sedikit lebih lama dari usia bumi. Tapi Katai Oranye bisa hidup dari 45 hingga 70 miliar tahun. Ini bagus. Bukan cuma karena kita akan bisa tinggal di planet ini lebih lama, tapi juga karena planet-planet di sekitar bintang seperti ini punya lebih banyak waktu untuk membentuk kehidupan. Idealnya, kita perlu menemukan planet di dekat Katai Oranye yang usianya sekitar 7 miliar tahun. Sangat memungkinkan setidaknya ada beberapa organisme di sana. Usia KOI 5715.01 sekitar 5,5 miliar tahun. Yup, mungkin kedengarannya belum cukup dewasa, tapi nggak masalah. Aku juga belum kok. Usia bumi kita saja 1 miliar tahun lebih muda, tapi bumi kita nggak takut tambah dewasa. Planet ini lumayan dekat dengan bintangnya dan berada di zona layak huni. 1 tahun di sana berlangsung selama 190 hari. Jadi setelah SD kamu udah bisa dapat SIM. Ukurannya hampir 2 kali lipatnya bumi. Suhu rata-rata di sana 11 derajat Celcius, yang sedikit lebih rendah dibanding kita, yaitu 14 derajat Celcius. Tapi di sana kemungkinan terasa lebih hangat karena gravitasi yang kuat membantunya menahan panas di atmosfer lebih lama. Tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 30 kuadriliun kilometer. Yup, jangan lupa bawa bekal yang banyak ya. KOI 3010.01. Planet ini ditemukan di sebelah bintang KOI 2010. Planet ini kayaknya merupakan dunia yang sangat menyenangkan. Suhu rata-rata di planet ini 19 derajat Celcius, jadi sedikit lebih hangat dibanding bumi. Tapi itu bagus loh. Para ilmuwan meyakini di planet yang sempurna, suhunya harus sekitar 10 derajat lebih panas dibanding di bumi. Makin banyak panas yang ada di sana, makin nyaman kita tinggal. Peluang mengembangkan kehidupannya pun juga lebih tinggi. Jari-jari planet ini hampir 1,5 kali lebih besar dari bumi. Di sana pun ada atmosfer, meski kita belum yakin tentang komposisinya, tapi mungkin mirip bumi. Para ilmuwan berpikir kita bisa menemukan lautan di sana, yang menutupi hingga 60% permukaan planet ini. Keren kan? Di dunia yang sempurna, air dan tanah harus tersebar lebih merata dibanding di bumi. Lebih banyak daratan berarti lebih banyak wilayah dan sumber daya kan? Meski begitu, planet ini sebenarnya mirip banget dengan bumi. Kemiripannya begitu jelas, sehingga para ilmuwan meyakini kita punya peluang 84% untuk menemukan kehidupan di sana. Tentu saja, belum tentu kehidupan berakal ya, tapi kemungkinan ada hewan. Menarik kan? Menurutmu, bentuk mereka bakal gimana? Planet yang sangat mirip bumi, tapi dengan gravitasi yang lebih kuat. Kalau ada manusia yang tinggal di sana, ukurannya mungkin besar, tapi pendek dan punya kaki kecil yang kuat. Kedengarannya imut sekaligus nyeremin. Tapi kita nggak bakal bisa menemukan kebenarannya dalam waktu dekat. Sejauh ini, bagi kita, planet-planet ini cuma titik-titik mikroskopis di luar angkasa. Kita hanya punya beberapa data mentah dan membosankan tentang mereka dan bahkan nggak tahu seperti apa bentuknya. Kita harus menunggu sampai bisa menemukan cara untuk bisa lebih mendekati planet-planet ini. Kepler 186f. Ini juga salah satu kandidat terbaik planet berpenghuni. Planet yang lumayan mungil ini dijuluki sepupu bumi karena memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi kedua planet ini lebih kayak saudara, bukan kembaran. Kepler 186f berputar mengitari Katai Merah. Katai Merah adalah bintang yang bahkan lebih redup dan lebih kecil dibanding Katai Oranye. Ya, rentang usianya juga amat sangat panjang, tapi kecerahannya juga agak rendah. Namun, Kepler 186f lebih dekat ke bintangnya dibanding bumi ke matahari. Jadi, seharusnya nggak terlalu gelap di sana. Ya, setidaknya nggak segelap malam di bumi. Langit di planet ini pasti punya warna merah yang unik, kayak matahari terbenam di bumi. Gimana menurutmu? Apa kamu pengen tinggal di planet dengan pemandangan matahari terbenam abadi? Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Lumayan,
tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena planet yang sempurna adalah yang lebih besar dari bumi dan punya gravitasi yang lebih kuat. Kamu mungkin protes, tapi bukannya bakal lebih sulit berjalan di sana dan lebih sulit lagi buat bangun dari kasur pas hari Senin? Iya tentu. Namun, di sisi lain, planet ini akan menarik atmosfer dengan lebih baik. Atmosfer bakal lebih tebal dan padat. Artinya, perlindungan dari objek antariksa yang menakutkan menjadi lebih kuat. Lebih banyak oksigen dan lebih banyak panas. Selain itu, planet yang lebih besar punya lebih banyak lahan untuk dihuni. Keren kan? Tapi jelas, ukuran bumi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Ada fakta keren lain. Kemiringan Kepler 186f hampir sama dengan kemiringan kita. Artinya, ada musim yang stabil dan siklus siang malam yang normal. Apa kamu tahu betapa pentingnya kemiringan suatu planet? Mars misalnya. Mars sebenarnya juga berada di zona layak huni matahari kita. Tapi kemiringannya sangat tidak stabil. Akibatnya, seluruh lautan yang dulunya pernah ada di sana, kini benar-benar kering. Sekarang cuma ada gurun merah dan gak ada kehidupan di sana. Setidaknya sejauh yang kita tahu. Tapi kamu bisa melihat betapa pentingnya detail kecil ini kan? Kepler 186f juga lumayan jauh dari kita. 490 tahun cahaya, itu hampir 5 kuadriliun kilometer. Jadi, kita masih harus nungguin kemajuan perjalanan antar galaksi. Kepler 62e dan 62f. Planet-planet ini disebut sebagai yang paling mirip bumi. Sebelum kita menemukan Kepler 186f, mereka mirip banget sama rumah kita. Kepler 62e sekitar 1,5 kali lebih besar dari bumi, dan Kepler 62f hanya sedikit lebih kecil dari itu. Keduanya terletak di rasi bintang Lyra, sekitar 1.200 tahun cahaya dari kita. Keduanya juga mengorbit Katai Merah. 1 tahun di Kepler 62e berlangsung sekitar 122 hari, bahkan lebih cepat dibanding planet pertama yang telah kita bahas tadi. Para ilmuwan meyakini baik 62e dan 62f adalah dunia air, tempat hangat yang sebagian besar atau mungkin seluruhnya tertutup air. Jika ada daratan di sana, mungkin cuma pulau saja. Sebuah dunia yang cuma terdiri dari pulau-pulau. Pasti indah bagi beberapa orang, kayak Hawaii, dan mimpi buruk bagi yang lain. Coba ingat Megalodon. Tapi kalau kamu suka hewan